Oke, baik. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan AFL 3 yang berisi ada tiga subbab. Yang pertama budaya, yang kedua delegasi, dan yang tiga komitmen. Komitmen suksesor eh, suksesor penerus. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan Bumi Bandara. Bumi Bandara ini adalah eh, perumahan yang berfokus kepada masyarakat menengah ke bawah. Untuk nama PT-nya sendiri yaitu PT Elok Sejahtera Indah. PT Elok Sejahtera Indah ini dibangun atau diresmikan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 pukul 10 pagi. Perusahaan ini memiliki tujuan yaitu menjadi bisnis properti yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan sehingga menjadi pilihan pertama para konsumen, menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi pemegang saham, menjadi tempat kerja yang menarik dan menantang bagi karyawan. Kita berfokus untuk awal ini di pasar menengah ke bawah yang bertujuan untuk membantu para masyarakat penghasilan minim untuk memiliki rumah impian mereka. Untuk budaya kita sendiri yaitu yang pertama kejujuran, integritas, dan disiplin. Kita menetapkan kejujuran dan disiplin yang sangat tinggi kepada seluruh tanggung jawab kami saat bekerja dan melayani konsumen kita. Menjadi nama baik perusahaan maupun pribadi dengan memiliki eh, kualitas keberbedaan yang tinggi dan perusahaan. Bisnis keluarga seringkali memiliki warisan budaya yang kaya dan unik, seperti tradisi, cerita, atau pengetahuan tentang cara pengelola bisnisnya sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya seperti itu dapat menjadikan kekuatan bagi bisnis keluarga untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, kemudian untuk contohnya ini ya. Jadi kita sangat, tadi sudah saya sebutkan, kita sangat menjunjung tinggi yaitu kejujuran, integritas, dan disiplin. Untuk kekayaan ini masih next selanjutnya. Nah, untuk kejujuran dan integritas, kita pernah terjadi kasus pengambilan tanah di perumahan kita secara ilegal. Nah, kemudian kita menghadiri seminar berjudul Bedah Kasus oleh di, itu disambut oleh BTN, dan acara itu diselenggarakan dari DPP GNPK Jatim Jawa Timur. Nah, di sini saya sama ibu saya sendiri mengkonsultasikan bagaimana cara menyelesaikan jika ada seseorang yang mengambil tanah kita secara ilegal, akan tapi dia mempunyai data yang kuat. Nah, itu kita benar-benar konsultasi kepada mereka dan sampai sekarang pun masih belum ada jawaban, tapi sudah ada progres gitu. Kemudian, nah ini nilai keluarganya, nilai yang dianut oleh keluarga pemilik bisnis seperti kejujuran, yang tadi sudah saya katakan, kemudian integritas, dan rasa saling percaya. Nah, sulit ditiru oleh perusahaan lain. Budaya keluarga yang kuat dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana anggota keluarga dan karyawan merasa nyaman dan termotivasi untuk bekerja. Kemudian untuk kekayaan sendiri ini yang lebih bertanggung jawab yaitu oleh kakak saya, bapak saya sendiri. Maaf, untuk bapak saya sendiri ini kekayaan yang akan dilanjutkan kepada anaknya. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan kriteria beliau, maka saya tidak akan dilanjutkan di bisnis ini. Tapi ada tapinya lagi, untuk aspek yang lain, tanggung jawab yang lain itu diberikan kepada orang lain. Kecuali dari sisi keuangan, karena sisi keuangan ini sangat riskan, high risk sekali, sehingga untuk dari sisi keuangan tidak diberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Begitu. Oke, next. Ini contoh saya sedang mengoperasionalkan. Jadi mulai saya dini itu sudah belajar pelan-pelan untuk memasuki perusahaan ini, bagaimana mereka bekerja, bagaimana cara SOP-nya berjalan dan sebagainya. Oke, next. Jadi kepercayaan itu
akan muncul jika saya memenuhi persyaratan beliau. Nah, di sini tuh juga kerjanya seperti karyawan ya. Anak itu seperti karyawan karena di situ me- apa, untuk menjadi profesional itu harus seperti itu. Walaupun ini keluarga sendiri, walaupun itu dari teori Blue Ocean Blue itu juga tetap harus eh, em, memperhatikan tentang kualitas penerusnya begitu. Jadi hubungan keluarga yang kuat juga dapat menciptakan kepercayaan yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Budaya kepercayaan ini sangat menguntungkan bagi bisnis keluarga karena pertama mengurangi konflik dalam mengambil keputusan dan mempromosikan kolaborasi yang produktif dalam mengembangkan sumber daya manusia dan inovasi produk. Nah, kemudian budaya yang terakhir yaitu hardworking family but tetap senyum, tetap senyum. Nah, kami adalah keluarga yang tidak pernah ada kata-kata malas, merokok, dan tidak pintar. Kami sangat menjunjung tinggi akademis, disiplin, dan kejujuran. Seringkali kita berkumpul untuk berbicara bisnis keluarga, ke depannya bagaimana. Tidak luput dengan canda tawa agar suasana keluarga tetap bahagia walaupun persoalan serius yang kami hadapi. Gitu. Nah, ini filsafat ya yang dibuat oleh ibu saya sendiri. Jadi ada cerdas, tidak boleh malas, waktu, peluang, kewajiban, hak, pikiran, keputusan, rutinitas, kebiasaan, berhemat kepikiran, eh, hemat untuk direnungkan dan dijalani. Jadi bisnis keluarga ini cenderung memiliki wawasan jangka panjang dalam mengembangkan bisnis yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Keluarga pemilik bisnis memiliki komitmen jangka panjang terhadap bisnis dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul yang dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Masuk ke persepsi generasi senior dalam perencanaan inovasi. Nah, untuk perencanaan inovasi ini memastikan keberhasilan perencanaan inovasi penting untuk melibatkan generasi senior dalam proses perencanaan dan membuka diskusi untuk memahami dan mengatasi hambatan dan kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Dengan membangun pengertian dan dukungan dari generasi senior dapat membantu mengintegrasikan inovasi ke dalam strategi bisnis dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi di seluruh perusahaan. Untuk perencanaan inovasi, itu yang pertama, yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu menciptakan peluang baru, kemudian meningkatkan reputasi dan branding, meningkatkan daya tahan bisnis. Nah, dari pandangan generasi senior ini, yang pertama dari ibu saya, menerima inovasi akan tetapi bingung mulai dari mana ingin mengikuti tren pasar masih kesulitan dalam melihatnya. Kemudian dari segi saya, yaitu fokus dengan sisi keuangan, strategi yang digunakan masih dengan cara yang lama. Sangat berkeinginan berinovasi akan tapi sulit untuk menentukan inovasi apa yang bisa diwujudkan. Begitu. Jadi intinya pada intinya itu masih sulit untuk berubah menjadi lebih mengambil risiko. eh, Ya, intinya banyak mikir ke depannya bagaimana karena untuk perusahaan sekarang masih stabil-stabil saja begitu. Nah, untuk hambatannya yaitu memahami tren perumahan, keterbatasan sumber daya dan modal, sulit mencari karyawan, budaya perusahaan. Ini yang dialami oleh ibu saya selaku direksi PT LX Sejahtera Indah Bumi Bandara. Kemudian untuk mengatasi hambatannya yaitu pelatihan ya. Pelatihan mungkin bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang di atas. Dan pengembangan keterampilan, membangun kemitraan dengan institusi riset atau universitas, menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi atau startup, membangun membangun budaya inovasi seluruh perusahaan. Nah, nah, dari tugas ini disuruh memberikan suatu contoh inovasi perubahan, yaitu perubahan dari konsep yang saya berikan kepada beliau. Nah, perubahan konsep ini saya berikan lebih tepatnya judulnya seperti ini ya. Eh, Rumah subsidi menjadi rumah subsidi minimalis begitu. Jadi dari tampilannya, dari desain halaman depannya itu akan saya rubah, tapi harganya tetap sama 150.500.000 begitu. Dengan perubahan konsep ini diharapkan rumah subsidi minimalis dapat memberikan solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman dengan harga yang terjangkau. Kita masuk ke seven level of delegation. Untuk seven level of delegation,
Apa sih level of delegation itu? Seven of nah, untuk seven level of delegation ini adalah suatu kerangka kerja yang membantu dalam mengorganisir tugas-tugas tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang-orang di dalam organisasi. Konsep ini mencakup 7 tingkat delegasi, mulai dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi, yang membantu dalam menentukan seberapa jauh seorang manajer dapat mendelegasikan tugas kepada bawahan. Gitu. Nah, untuk strateginya sukses terkomit, sorry, faktornya ya, mantap. Bentar. Nah, nih untuk seven level of delegation ini ada 7, yaitu yang pertama tell, sell, consult, agree, kemudian advise, inquire, and delegate. Nah, kebetulan untuk perusahaan keluarga kami ini di posisi agree. Berikut adalah beberapa cara di mana perusahaan keluarga dapat memperkuat sistem manajemen dan pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep seven level of delegation. Yang pertama, membuat perencanaan strategi yang jelas, kemudian menentukan tiket delegasi yang tepat, memberikan pelatihan dan bimbingan, mengadopsi sistem pengasuhan yang efektif. Yang kelima, memberikan umpan balik secara berkala. Dan yang terakhir, terus memantau dan menyesuaikan tingkat delegasi. What is the level position of our company? Itu adalah agree. Nah, kenapa kok bisa bilang kita agree? Karena 79% itu adalah pemimpin untuk keputusan, tapi 21% itu adalah karyawan. Kita lebih memprioritaskan mereka ya, lebih memprioritaskan mereka untuk mencapai target mereka. Nah, ini bukti dari manajer marketing kita mendapatkan juara kedua rumah subsidi terbanyak se-Jawa Timur penjualan. Dalam kutip penjualan, ini penjualan dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu itu dapat sekitar 75 unit terjual gitu. Jadi pemimpin dan bawahan bekerja sama untuk menetapkan tujuan, bawahan diberi lebih banyak kebebasan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Pemimpin berbagi keputusan dengan karyawan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, diterapkannya delegasi di level 4 yaitu manajer marketing di perumahan bumi bandara mengusulkan ide strategi marketing yaitu antar jemput pembeli untuk dicek lokasi di lapangan. Ini inovasi beliau ya. Nah, dari inovasi beliau ini banyak peningkatan sampai mendapatkan gelar dari Bank BTN. Gitu. Nah, siapa sih komitmen suksesor dari perusahaan sudah sebesar ini, seluas 12 hektar, kemudian dapat banyak piagam, banyak penghargaan. Tapi siapa yang mau melanjutkan begitu? Nah, makanya saya memberikan dua opini, tiga opini ya. Di sini ada tanda tanya, ada tanda tanya. Maksudnya adalah siapa sih pelanjutnya manajer marketingnya, kemudian siapa pelanjutnya si direktur ini. Nah, saya selaku owner, ya otomatis saya yang melanjutkan gitu. Kemudian komitmen penerus. Komitmen penerus ini yang akan saya lakukan yaitu bentuk-bentuk bukti untuk saya lakukan kemudian. Yang pertama mempertahankan kepemilikan keluarga. Kemudian yang kedua meningkatkan konsistensi strategi bisnis. Yang ketiga membantu menciptakan peluang baru. Keempat meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang kelima meningkatkan kepatuhan terhadap nilai keluarga. Yang keenam meningkatkan kepatuhan terhadap nilai keluarga. Dan yang ketujuh meningkatkan maaf, ini tipu berarti. Berarti ada 4 saja, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Next. Kemudian faktor-faktor. Faktor-faktor dari komitmen. Itu yang pertama pemahaman yang kuat tentang industri. Ya, jadi semakin kita mengetahui tentang industri, pemahamannya, maka kita akan sukses. Jadi penerus selanjutnya.
Kemudian inovasi dan kreativitas. Kemudian yang ketiga kemampuan manajerial. Yang keempat pengalaman dan pengetahuan yang luas. Yang kelima nilai keluarga yang kuat, hubungan yang baik dan staf dan karyawan. Dan terakhir rencana sukses yang jelas. Strategi sukses komitmen penerus. Ini kita akan membuat pelatihan dan pengembangan. Dari ini penerus bisnis keluarga harus mendapatkan pelatihan dan mengembangkan yang memadai untuk memastikan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis keluarga secara efektif. Ini dapat mencakup pelatihan di media manajemen, keuangan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Mentoring dan pembinaan. Ini pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pendiri bisnis keluarga dapat menjadi aset berharga bagi penerus bisnis keluarga. Mentoring dan pembinaan dapat membantu penerus bisnis keluarga memperoleh wawasan tentang industri, membangun keterampilan kepemimpinan, dan belajar dari pengalaman para pendiri bisnis keluarga. Kemudian untuk penugasan proyek dan tugas khusus, ini bisnis keluarga harus diberi kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab manajerial dan proyek secara bertahap, dapat memberikan pengalaman langsung dan membantu penerus bisnis keluarga memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis keluarga dengan sukses. Yang keempat, persiapan rencana suksesi. Eh, Mempersiapkan rencana suksesi ini harus jelas dan terstruktur untuk memastikan kelangsungan bisnis keluarga dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghargaan dalam mengelola bisnis keluarga dapat memberikan motivasi tambahan dan membantu penerus bisnis keluarga merasa dihargai dan diakui atas upaya mereka dalam membangun untuk mengembangkan bisnis keluarga. Gitu. Untuk teori peralihan kepemimpinan ini itu juga ada dua ada dua ini kalimat, yaitu yang pertama mengemukakan bahwa sukses dalam perusahaan keluarga harus mempersiapkan diri dengan baik dalam mengambil alih kepemimpinan dari pendahulunya. Kemudian persiapan yang diperlukan termasuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengelola perusahaan, serta memperluas jaringan dan koneksi bisnis. Untuk timelinenya sendiri, pada intinya, pada tahun 2021 saya memulai, kemudian sekarang tahun 2023 sudah ada progres, saya membuat suatu inovasi, yaitu merubah konsep tanpa menghilangkan harganya, kemudian membuat promo di akhir tahun, kemudian juga kita ada target di tahun 2017, yaitu membuka cabang properti perumahan. Tidak hanya bumi bandara, tapi akan membangun properti di tempat lain begitu. Jadi berawal dari tahun 2001 membantu orang tua dari hal kecil yang tidak diperlukan dikerjakan. Dari situ saya membangun suatu tanggung jawab. Kemudian dari setiap tahun akan harus ada perubahan. Nah, itu motivasi saya. Jadi harus setiap saya ada di situ setiap tahunnya harus ada perubahan. Nah, contohnya merubah konsep yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tahun 2007 akan membuka cabang begitu planningnya. Thank you, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, ini yang belum saya jelaskan. Di awal itu ada yang namanya budaya. Nah, budaya ini itu mencakup dengan teori Richard Page View, RBV, menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan dapat diperoleh dari sumber daya atau aset yang unik, sulit ditiru, dan berharga yang dimilikinya. Dalam konteks bisnis keluarga, teori RBV juga dapat diterapkan oleh menjelaskan bagaimana bisnis keluarga dapat menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Sudah saya sebutkan tadi di depan, dari kekayaan, kemudian dari sifat-sifat kebudayaan kita, yaitu adalah kejujuran, integritas, begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.